Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 dengan rekan saya Muhammad Yusuf Baktiar dengan rekan saya Nabila ingin menjelaskan mengenai pertemuan 9. Pertama-tama saya sendiri akan menjelaskan mengenai sistem keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Meskipun demikian, keuangan Islam tetap menimbulkan kesalahpahaman di kalangan orang Islam sendiri maupun non-Muslim. Misalnya, umum diketahui bahwa keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman. Namun hukum Islam sebenarnya tidak menolak kegagasan tentang nilai waktu dalam uang atau time value of money. Kemudian, fungsi dan tujuan sistem keuangan Islam. Peran utama dari sistem keuangan adalah untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya nyata untuk tujuan kompetisi dan tujuan menembus ruang dan waktu. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, menaikkan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai kesempatan usaha yang baik, memobilisasi tabungan, memantau kinerja manajer, memberikan kesempatan atas perdagangan, mencegah dan mendiversifikasi risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi-fungsi ini menentukan pada alokasi sumber daya yang efisien, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan kemajuan teknologi yang lebih cepat, yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang dan mobilitas serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan atau bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Sehingga dari fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif Islam, tujuan perbankan dan keuangan Islam adalah 1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas keuangan dan perbankan agar sesuai dengan prinsip Islam. 2. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. 3. Promosi pembangunan ekonomi dengan tujuan yang ingin dicapai dalam menerapkan sistem keuangan Islam, maka dapat terbentuk sistem keuangan Islam yang efisien. Diharapkan dapat menimbulkan beberapa fungsi. Pertama, sistem tersebut harus memfasilitasi perantara keuangan yang efisien untuk mengurangi biaya informasi dan alokasi. Kedua, sistem tersebut harus didasarkan pada sistem pembayaran tetap atau stabil. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai ketangguhan sistem ekonomi Islam. Dari ketangguhan sistem ekonomi Islam itu ada 3. 1. Ekonomi Islam tidak mengenal dualisme ekonomi, yaitu sektor real dan sektor non-real yang aktivitasnya didominasi oleh praktik pertaruhan terhadap apa yang akan terjadi pada ekonomi real. Ekonomi Islam didasarkan pada ekonomi real. Dengan demikian, semua aturan ekonomi Islam memastikan agar perputaran harta, kekayaan tetap berputar secara luas. Larangan terhadap adanya bunga atau riba bisa dipraktikkan dengan melakukan investasi modal di sekitar ekonomi real. Karena menggerakkan ekonomi real, penanaman modal di sektor lain atau non-real seperti pasar uang maupun pasar modal dilarang dalam syariah. Kalaupun masih ada yang berusaha menaruh sejumlah modal, sebaiknya sebagai tabungan atau simpanan di bank, yang tentunya juga tidak akan memberikan bunga. Kedua, menciptakan stabilitas keuangan dunia. Dengan diterapkan sistem keuangan Islam atau mata uang Islam, larangan riba dan penerapan ekonomi berbasis sektor real yang melarang spekulatif di pasar keuangan yang derivatif, akan tercipta stabilitas keuangan dunia. Setelah lebih dari 14 abad daya beli atau nilai tukar nilai dinar memiliki nilai yang tetap. Hal ini terbukti dengan daya beli 1 dinar pada zaman Rasulullah SAW yang bisa ditukarkan dengan 1 ekor kambing. Pada saat ini pun 1 dinar dapat ditukarkan dengan 1 ekor kambing atau 1 dinar sekarang sekitar 800.000 rupiah. Ketiga, tidak mudah diintervensi asing atau mandiri. Negara yang menerapkan sistem keuangan Islam secara komprehensif, sebagaimana telah diuraikan, akan melaksanakan politik swasembada, mengurangi atau meminimkan impor, menerapkan strategi
substitusi terhadap barang-barang impor dengan barang-barang yang tersedia di dalam negeri, dengan komoditas yang diperlukan di dalam negeri ataupun menjualnya dengan pembayaran dalam bentuk emas dan perak atau dengan mata uang asing yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Dengan menetapkan sistem keuangan Islam global yang komprehensif, negara menjadi kuat dan mandiri. Adapun dari struktur ideal sistem keuangan Islam sendiri, literatur ekonomis Islam mengungkapkan dua model sistem keuangan yang Islami. Salah satunya yang dijalankan oleh M. Yumer Chapra 1985 dan M. Najetullah Siddiqui tahun 1983. Sedangkan yang kedua dikemukakan oleh Abdul Halim Ismail. Mereka berbeda pendapat mengenai perilaku apa yang mestinya ditunjukkan oleh institusi model masing-masing. Chapra mengajukan sebuah sistem yang meliputi beberapa institusi berikut: bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan non-bank, lembaga kredit khusus, korporasi asuransi deposito, dan korporasi audit investasi. Sekilas struktur ini tidak ada bedanya dengan struktur sistem keuangan konvensional. Namun Chapra melihat ada beberapa perbedaan dalam fungsi, ruang lingkup, dan tanggung jawab setiap institusi. Tiap-tiap institusi dianggap sebagai komponen penting dari suatu sistem integral yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Nah, adapun dari ciri utama model keuangan Islam yang dikemukakan oleh Chapra ialah penyebaran tanggung jawab kesejahteraan sosial dan kepentingan agama ke seluruh komponen sistem keuangan, dari mulai bank sentral mau sampai fungsi objektif agen-agen keuangan Islam. Nah, dari ekonomi sendiri ada 3 sektor. Ekonomi Islam sendiri ada 3 sektor. 3 sektor ekonomi Islam itu sektor politik, sosial, dan komersial. Sektor politik yang meliputi dana publik dan bank sentral. Sektor sosial yang bertanggung jawab atas administrasi pajak. Dan sektor komersial yang meliputi semua aktivitas komersial swasta. Jadi disimpulkan, setiap sektor memiliki beragam bentuk lembaga yang semuanya bekerja mengikuti prinsip umum syariah dalam operasi tertentu. Sistem keuangan Islam menopang lembaga-lembaga dalam ketiga sektor tersebut. Kemudian ketentuan Islam bagi negara untuk melakukan penjagaan mata uang. Islam juga memberikan ketentuan untuk negara melakukan penjagaan mengenai mata uangnya. Adapun syarat syariahnya atau aturan syarahnya adalah: 1. Hanya menggunakan mata uang sebagai alat tukar dan alat berjaga-jaga saja, atau tidak untuk aktivitas spekulasi. 2. Wajib memungut zakat mal ke atas harta kekayaan, termasuk di dalamnya adalah mata uang yang disimpan, yang sudah sampai nisab dan haulnya. 3. Larangan menimbun mata uang atau kanzul ma'al, yaitu menyimpan uang tanpa ada hajat tertentu untuk pembelanjaannya. 4. Larangan mengambil riba nasyah atau riba dalam utang piutang. 5. Larangan mengambil riba fadl atau riba dalam tukar-menukar atau jual beli pada barang tertentu yang telah ditetapkan oleh syara, seperti jual beli mata uang, saham, saham dan sebagainya, secara tidak kontan dan tidak berada di tempat. 6. Larangan jual beli yang mengandung unsur judi atau masyr, yaitu jual beli mata uang, saham, dan sebagainya yang mengandung unsur spekulasi dan dilakukan secara tidak kontan dan tidak berada di tempat. 7. Larangan jual beli barang dan jasa yang haram atau tazkir. 8. Larangan menggunakan harta untuk berfoya-foya atau tarif. 9. Larangan untuk kikir atau taktir dalam membelanjakan hartanya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Hafidah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hutang, bunga, dan krisis finansial dalam pandangan Islam. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih riba dan bunga itu. Riba dari segi bahasa berarti tambahan. Riba dalam istilah syar'i ialah tambahan yang didapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Para ulama membedakan riba menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada riba nasyah dan yang kedua ada riba fadl. Riba nasyah ialah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang. Sedangkan riba fadl ialah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang-barang riba. Syafi'i Antonio menjelaskan tentang karakteristik dari bunga, yaitu pertama,
penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Dan yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan 7 prinsip mengelola finansial secara Islami. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua itu ada pengeluaran, yang ketiga ada perencanaan jangka panjang, yang keempat ada asuransi. Asuransi sendiri adalah salah satu tindakan yang tepat untuk melindungi harta yang dimiliki dan anggota keluarga yang sakit. Dengan niatan yang baik, tidak ada salahnya mengikuti asuransi syariah untuk meminimalkan risiko terhadap kejadian buruk yang tak terduga. Yang kelima itu pengelolaan utang. Yang keenam ada investasi atau penanaman modal. Yang ketujuh itu ada zakat. Nah, mungkin zakat sendiri bertujuan untuk mensucikan harta. Allah mewajibkan hambanya untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Poin zakat ini mesti wajib dimasukkan dalam perhitungan dan perencanaan keuntungan secara Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.